Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian dari Blessing Interior. Hari ini kita berada di Eona BSD untuk kasih lihat ke kalian untuk salah satu project yang kita kerjakan di belakang sini. Dari area living room, area dining, area kitchen, ada juga custom gorden, custom sofa, banyak banget yang kita kerjakan di area sini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan YouTube kita Blessing Interior untuk melihat progres-progres yang kita kerjakan. Dan jangan lupa juga pantau, subscribe channel YouTube kita di Blessing Interior untuk melihat video-video panjang yang pernah kita kerjakan untuk project-project kita di Jabodetabek. Langsung masuk ke dalam yuk untuk melihat area dalamnya. Yuk. Sekarang ini kita sudah berada di dalam rumah dari proyek kita di Eona BSD lantai 1. Di lantai satunya ini adalah tempat penerima tamu. Jadi ada custom sofa yang kita buat di bagian sini. Di bagian sini adalah kabinet bawah tangga yang kita buat juga. Bentuknya manjang dari kiri ke kanan, lumayan gede juga. Jadi kita akan review dari sisi depannya. Ini area sisi depannya kita maksimalin untuk tempat sepatu. Area bagian lantai duanya, kabinet lantai duanya pun juga kita buat penyimpanan juga. Jadi untuk sepatu atau apapun lagi. Yang ketiga pun juga sama. Sliding lagi. Nah, yang keempat kita kasih lihat sedikit ke Sobat Blessing. Ini adalah area yang kita maksimalin untuk penyimpanan gudang. Sebentar. Nah, ini lumayan besar banget nih. Posisinya ini kita bisa masuk ke dalam. Ini bisa kita keluarin sedikit. Kita kasih lihat Sobat Blessing ya. Jadi kita bisa masuk ke dalam nih. Nah, bisa kasih lihat sedikit nih. Nah, aku ambil dikit deh videonya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang area sini. Jadi kita maksimalin, kita pakai 50 cm-nya itu untuk tempat penyimpanan, 50 cm-nya lagi untuk tempat sisi dalam yang untuk barang-barang lebih besar. Kita masukin lagi ya barangnya. Nah, di sini pun kita ada bikin custom gorden. Custom gordennya itu pun juga ada di bagian situ. Di bagian sini, di bawah tangga kita ada bikin custom gorden juga. Ini adalah akses untuk ke area void. Kita langsung ke area wet kitchen ini untuk melihat progres wet kitchen yang kita kerjakan. Setelah itu kita langsung ke lantai 2. Yuk. Sekarang ini kita sudah berada di area wet kitchen dari proyek kita di Eona BSD, di mana wet kitchen-nya itu posisinya ada di bawah tangga. Nah, bawah tangga ini lumayan besar banget ya areanya, tapi kita maksimalin untuk penyimpanan kebutuhan dari owner. Dari betonnya semua kita buat custom juga. Kita bikin sink-nya juga, kita bikin kabinetnya di sisi bawah. Kita bikin kabinet, ini L ya bentuknya. Nah, itu adalah area tempat untuk jas. Di sini pun juga ada kabinet lagi. Ada sisi bawahnya ada laci lagi, penyimpanan. Di bagian atas sini pun juga kita mengikuti bentuk dari bawah tangganya. Di sini adalah kabinet untuk atas cooker hood-nya. Di sini adalah kabinet lagi, penyimpanan. Di bagian sini ini adalah area pintu kaca aluminium kita buat sampai ke atas untuk barang-barang piring atau apapun. Di bagian sini pun juga adalah penyimpanan 1, penyimpanan 2. Nah, nggak lupa kita di setiap dinding pintunya kita kasih roller. Jadi rollernya ini kita bisa naikin ke atas, contohnya seperti ini. Nah, selesai kita bisa turunin ke bawah lagi seperti ini. Nah, di bagian sini ini juga ada rollernya juga. Nah, kita turunin sedikit ya, Sobat Blessing, supaya Sobat Blessing dapat gambar. Ini rollernya, kalau udah selesai tinggal naikin ke atas. Nah, untuk top table-nya kita menggunakan top table granit warna abu-abu. Kita bikin backsplash-nya pun juga menggunakan granit sampai full plafon. Jadi menarik banget. Nah, kasih lihat sedikit ya untuk area tangganya. Ini sebenarnya ada area tangga yang bisa akses ke area dry kitchen atau dalam rumah lantai 2-nya. Tapi kita akan akses dari dalam aja. Nanti kita kasih lihat ke kalian pintu kamuflase yang mengarah langsung ke area wet kitchen. Kita langsung ke lantai 2-nya. Yuk. Nah, sekarang ini kita sudah berada di lantai 2 proyek kita di Eona BSD, di mana area lantai 2 adalah area yang kita fokuskan untuk pengerjaan interiornya. Tapi sebelum kita muter untuk melihat area lantai 2 ini, beberapa gorden yang kita kerjakan ini pun juga custom dari Blessing Interior. Nah, di atas ini pun kita menggunakan topian untuk gorden. Jadi gorden itu pun juga hanya di lantai 2, tapi ada di lantai 1, di dindingnya, di bagian sini jendela-jendela, di bagian pintu, semuanya gorden custom by Blessing Interior. Kita matchingin dengan warna dari interior yang kita pilih juga. Jadi kita akan review dulu untuk interiornya. Kita akan review dari bagian paling depan sini, paling dekat dengan saya. Ini adalah console table. Jadi di area Eona ini rumahnya itu ada tangga yang mengitari. Nah, console table-nya kita buat memanjang dari sisi sudut kiri ke sisi sudut kanan. Top table-nya kita menggunakan quadrat top table, dan ini kita menggunakan beberapa penyimpanan dan handle gold. Di bagian sini ada laci. Jadi laci ada 3. Sampai ke sisi bawahnya ini ada penyimpanan juga di sisi kanannya.
dan langsung nyambung ke list gold dan curve edging. Jadi sisi sudut sini semuanya nggak tajam sama sekali. Langsung lanjut ke bagian sini. Ini adalah panel kamuflase untuk MCB. Ini adalah area sisi ke balkon lantai 2. Ini adalah area MCB. Panelnya kita buat dari atas sampai ke bawah. Kita kasih cermin, kita kasih list gold, kita kasih panel, langsung nyambung sampai ke sini. Nah, di area sini ini adalah kamar yang menarik karena kamarnya ini awalnya itu adalah partisi kaca doang, tapi nggak ada pintu. Oleh karena itu, kita ada bikin pintu untuk membuat ruangan ini menjadi tertutup dan privasinya pun lebih terjaga. Di bagian sini kita menggunakan kaca tempered dengan pintu mereknya YKK kita pakai. Jadi ini lumayan bagus banget, tebel banget. Bisa sampai ke sisi atas, jadi kita nyambungin sama partisi kaca yang di sebelahnya nih. Tapi kalau misalnya dilihat secara detail, sebenarnya warnanya itu sedikit berbeda. Tapi kita samakan, maksimalin untuk menyamakan warna yang ada. Nah, di bagian sana itu adalah nyambung ke area jendela. Jendela ini pun juga langsung ada topian, ada gorden juga, ada panel, langsung nyambung ke area living room. Living roomnya itu pun juga super besar banget dan aku suka banget dengan kondisi living room di sini. Kenapa? Karena penyimpanan dan estetiknya pun juga matching jadi satu. Kita review dari sisi sebelah kanan dulu. Ini adalah area kabinet tertutupnya. Ada area kabinet kacanya, jadi ada dua nih. Jadi untuk pajangan atau untuk barang-barang yang lebih privasi bisa taruh di dalam sini. Nah, ini bisa ditutup semuanya, bisa difungsikan sampai atas. Jadi atas itu pun juga bisa difungsikan ya untuk penyimpanan. Di bagian sini adalah kredenza TV-nya. Kredenza TV-nya itu pun juga memanjang dari kiri sampai ke kanan. Ada beberapa storage. Storage pertama ini adalah laci begini besar. Ada laci yang lebih pendek dan di bawahnya kita tambahkan LED lighting. Di sini ada laci untuk tempat-tempat biasanya untuk di corner dan sebagainya. Di bagian sini ini adalah area lacinya lagi. Langsung nyambung ke backsplash TV-nya. Backsplash TV-nya pun juga menarik banget karena backsplash ini menggunakan kuadra. Kuadra ini pun juga memanjang dengan tinggi 3,2 meter dari atas sampai ke bawah. Jadi benar-benar kita maksimalin untuk kuadranya. Kuadra ini pun juga nggak berdiri sendiri, tapi dikombinasikan dengan material-material seperti list gold, ada black mirror-nya, dan ada HPL-nya juga. Jadi kombinasi kiri sama kanan matching dengan baik. Sampai ke arah sini, di bagian sini pun nyambung langsung ke tall kabinet atau display kabinet lagi. Display kabinet ini pun juga sama kayak sebelah kiri ya, posisinya. Ada area tertutup, ada area terbuka, sehingga area sini menjadi kelihatan lebih estetik ya dari sisi luar. Nah, lampunya pun sudah kita nyalakan. Langsung nyambung kemana? Langsung nyambung ke panel. Jadi semua dinding yang ada di lantai 2 sini kita tutup dengan panel. Panel ini pun juga kita kombinasikan, ada HPL, ada list gold, ada kuadra. Jadi kuadra yang ada di sini, sisa-sisa dikit itu kita maksimalin untuk beberapa panel yang ada. Ini adalah kuadranya. Di bagian sini ada listnya. Panel lagi, kisi-kisi panel. Langsung nyambung kemana? Nyambung ke panel pintu kamuflase. Nah, panel pintu kamuflase ini langsung ngadap ke kamar mandi. Kamar mandi itu juga ada pintu sliding langsung ke arah kamar mandi. Kita bisa tutup. Jadi kalau misalnya sudah selesai, tinggal ditutup seperti ini. Nah, posisinya bakal kelihatan seperti pintu kamuflase. Jadi nggak bakal kelihatan ada pintu nih di sini. Nah, ini langsung nyambung kemana? Langsung nyambung ke satu akses yang menarik banget. Akses ini pun adalah untuk tempat sapu pel, alat-alat kebersihan lah kurang lebih. Kita taruh di sini semuanya nih. Jadi ini super gede banget nih. Di bagian atas ini pun juga ada penyimpanan lagi nih. Barang-barang. Nah, kita maksimalin dari bawah sampai ke atas. Sisanya ini untuk apa? Ini untuk tempat kulkas. Jadi kulkas ini pun juga menarik banget karena posisinya ini ada di samping meja makan dan ada di samping meja island. Jadi gampang untuk aksesnya. Di bagian atas ini adalah kabinetnya. Kabinetnya pun juga super banyak di sisi atas ini. Nah, posisinya di bagian atas itu pun juga lumayan banyak penyimpanan sampai ke sana. Dan di sini pun kita bikin satu kabinet atasnya itu lebih panjang atau lebih lebar dari kabinet bawahnya, sehingga kita bisa kasih LED lighting mengitari di sini. Nah, di bagian sini ini adalah area pintu kacanya. Pintu kacanya aluminiumnya. Di sini ada pintu kaca aluminium juga menggunakan list gold. Di sini pun pintu kaca aluminium juga menggunakan list gold dan bronze mirror juga. Jadi mewahnya dapat banget. Nah, top table di bagian kitchen ini kita menggunakan kuadra top table. Kuadra top table ini pun juga memanjang dari kiri sampai ke kanan. Kita kasih diagonal di bagian sini untuk pertemuan antara kuadra. Jadi bentuk L udah mau nggak mau harus kita buat pemisah lah ya untuk sambungan kuadranya. Nah, di bagian bawah sini pun ada beberapa penyimpanan. Penyimpanan di sini pun juga ada penyimpanan kalau salahnya. Bentar ya, begitu tarik dikit nih. Nah, penyimpanan untuk tangga up kita dikit ya. Nah, up. Posisinya kalau kita mau ambil barang yang lebih tinggi, ini bisa nginjek di sini sampai ke atas ini. Nah, kurang lebih kita bisa taruh barang yang lebih tinggi di bagian atas itu.
Kalau udah selesai tinggal ditutup, tinggal diangkat balik lagi ke tempat semula lagi, dan lagi untuk ditutup lagi ke bagian sini. Push-pull juga. Nah, bagian sini adalah area sudutnya untuk gas dan sebagainya. Area sini adalah tempat untuk botol-botol kecap dan sebagainya. Di bagian sini adalah tempat untuk penyimpanan lagi, dan ada lagi. Bentar ya, kita kasih lihat. Nah, di sini pun ada lagi nih tempat tangga lagi. Nah, lebih seperti ini. Nah, posisi kita injek di sini, lanjut ke sisi atas nih. Nah, kalau kabinet-kabinet atas ya yang kurang bisa digapai, bisa lewat sini, tutup lagi. Jadi kalau misalnya udah selesai, tinggal kayak gini lah ya. Nah, posisinya itu di sini. Nah, sisi paling ujungnya ini adalah tempat penyimpanan lagi. Untuk apa? Untuk panci-panci. Posisinya. Nah, menarik banget ya untuk panci-panci. Di bagian sini langsung nyambung kemana? Langsung nyambung ke area pocket door. Apa itu pocket door? Pocket door adalah pintu yang bisa diselipin di sisi kiri, sisi kanan, atau sisi atas dari lemari. Di bagian sini adalah pocket door yang nyambungnya ke atas nih. Ada pocket door yang nyambungnya untuk disimpan di sisi sebelah kiri. Di sini ada dua pocket door. Di sini ada tempat untuk air fryer, tempat untuk microwave, atau apapun juga bisa, karena kita siapkan stop kontak di setiap amalannya. Kalau udah selesai, tinggal ditarik, ditutup seperti ini, ditarik lagi, ditutup lagi seperti ini. Di bagian sini adalah area dispensernya. Dispenser itu juga menarik banget. Dan sisi paling atasnya adalah area snack cabinet. Nah, setelah selesai, ini adalah area pintu kamuflase lagi. Jadi di area lantai 2 ini ada dua pintu kamuflase yang kita buat. Satu untuk kamar mandi, satu lagi untuk ke wet kitchen. Wet kitchen yang tadi sudah kita review sebelumnya. Jadi areanya ada di pintu akses ini untuk ke bawah nantinya. Nah, ini pun juga ada lampu nih, kalau kita buka nih. Ada lampunya nyala nih, jadi bisa ngarah kemana? Ke wet kitchen yang ada di bawah. Nah, kalau udah ditutup, tinggal ditutup lagi untuk kamuflasenya. Island ini pun juga ada penyimpanan ya, kita udah kasih lihat tadi ya, penyimpanan ada double drawer dan sebagainya. Langsung nyambung ke gorden yang kita buat custom. Kita kasih lampu juga di topian gordennya, lampu LED lighting, ada fitrasnya, ada gordennya, ada panelnya. Jadi panelnya ini pun juga kita buat, ada panel abu-abu, ada panel mirror, ada panel gold, list gold, langsung nyambung sampai ke gorden yang ada di sisi sini, memanjang lagi sampai ke ujung sini. Jadi ini ada gorden semua nih di setiap jendela ini. Dan yang paling menarik di sini adalah area sofanya. Sofanya pun kita bikin custom untuk klien kita di sini. Ini sofanya itu pun juga kita buatnya melengkung. Di sini ada dua bagian. Jadi bentuknya ini pun juga kita desain dulu sebelum kita produksi. Kita buat melengkung seperti ini. Dan kita buat melengkung di sisi ujungnya juga. Dan area sini adalah area tempat sandaran duduknya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk proyek kita di Eona BSD, area living room, kitchen, dining room, dan area foyer juga. Kalau misalnya kalian ingin buat custom interior untuk proyek di rumah kalian juga, boleh follow terus Instagram, TikTok, dan YouTube kita Desk Interior. Kalau misalnya kalian ingin buat custom interior seperti ini juga boleh hubungi kita di bawah ini. Nama saya Andrian, I'll see you later, bye-bye.